Belajar bahasa Inggris cek. Sebelumnya kita udah belajar bahasa Inggris mengenai kata benda. Nanti kita akan bahas kata benda tadi, belum selesai semua ya. Kita tetap di kata benda, cuman kita nanti lanjut lagi ya. Kita bahas lagi lebih lanjut. Nah, kita teruskan yang kata benda. Tadi udah sampai ke nama buah-buahan ya. Langsung ke apa namanya? Nama binatang. Kata benda kan, binatang itu kan masuk ke dalam bahasa Inggris, itu masuk ke kata benda. Nama-nama hewan, nama hewan-hewan itu kan menarik untuk dicari tahu apa bahasa Inggrisnya, karena hewan-hewan ini kan ada yang menggemaskan, ada yang menakutkan. Nah, kita kelompokkan aja hewan-hewannya dulu. Misalnya hewan jinak, saya hewan piaraan. Biasanya hewan piaraan itu yang sering kita jumpai itu kan dog, cat, rabbit. Nah, itu kita kelompokkan dulu ya, yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita udah tahu nama-nama hewan yang ada di sekitar kita, pastinya kita kepengen juga hewan-hewan yang ada yang jauh, misalnya hewan hewan liar ya, binatang liar, misalnya krokodil, apalagi yang binatang liar. Nah, pasti kalian tahu apa hewan liar ya. Nah, di YouTube kan sudah ada ya hewan-hewan, dikelompokkan hewan, bahasa Inggris hewan. Nah, di YouTube itu kan ada disertai dengan gambarnya. Nah, itu sangat menarik untuk dicari tahu bahasa Inggrisnya. Kita akan lebih semangat untuk belajar bahasa Inggris karena disertai dengan gambar. Kalau hanya berbentuk tulisan, mungkin itu tidak membuat kita mungkin semangat kita biasa-biasa aja, tapi kalau disertai dengan gambar, maka semangat kita akan bertambah. Oke, harus disertai dengan gambar. Nah, kalau tadi udah sampai ke nama-nama hewan, balik lagi tetap ke kata benda. Misalnya kata benda mati, misalnya pasir, ya kan. Biasanya ini adalah kata-kata benda yang berhubungan dengan bahan bangunan misalnya. Nah, kata-kata benda yang berhubungan dengan alat-alat tukang misalnya, atau benda-benda yang ada di kebun, ya kan beda lagi. Ada di hewan juga, di sana ada benda mati juga, ada di sana, kan beda lagi kalau di kebun. Nah, oke, itu masih di kata benda. Nah, kalau udah kita tahu kata benda, lalu kita pelajari lagi kata kerja. Kata kerja yang seperti apa ya dulu yang kita pelajari? Kata kerja yang sering kita lakukan setiap hari. Misalnya minum, makan, tidur. Nah, itu adalah kegiatan yang kita lakukan setiap hari gitu. Nah, akan sangat rugi kalau kita tidak tahu apa bahasa Inggris yang kita lakukan setiap hari gitu. Seperti tadi kan udah saya sebutkan beberapa. Nah, makin perbanyak lagi kosakata ataupun nama-nama kata-kata dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, tidak perlu dipaksakan harus 20 dalam sehari. 10 aja satu hari udah hebat ya. Tidak perlu dipaksakan, karena kalau nanti dipaksakan kita akan semakin kita jadi merasa tertekan gitu. Biasa aja gitu. Jadi belajar bahasa Inggris, kalau kata orang itu bisa belajar 3 bulan, tidak mungkin. Saya tidak percaya, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa kita, itu bahasa asing. Jadi butuh waktu, mungkin lebih dari setahun, tapi yang dibilang bisa 3 bulan itu apa? Mungkin itu conversation. Sebelumnya dia udah mahir tentang vocabulary. Tinggal dia kurangnya mungkin dia kurang di conversation. Bisa saja bisa sampai 3 bulan. Tapi mungkin di bagian conversation. Tapi kalau misalnya tadi masih pemula, jangan berharap sampai 3 bulan ya. Mana mungkin sampai 3 bulan. Kecuali tadi kalian sudah tahu kata benda yang banyak, kata kerja. Mungkin kata kerja udah kalian hafal. Nah, kalau misalnya kalian udah banyak tahu tentang kata benda, kata kerja, conversation itu pun yang kata-kata orang bisa 3 bulan, bisa.
Tapi itu untuk conversation, artinya kalian sudah tahu grammar. Grammar itu kan tata bahasa. Jadi yang 3 ini udah kalian kuasai, baru kalian bisa diiming-imingi bisa belajar bahasa Inggris atau conversation selama 3 bulan, ya kan? Yang pasti ada syaratnya. Kalian udah hafal vocabulary yang banyak, udah tahu grammar, udah tahu buat kalimat, bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, itu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk tips ketiganya ataupun apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Oke, bye-bye.